Menopause ditandai dengan adanya penurunan kadar estrogen yang memicu timbulnya gejala seperti hot flashes, berkeringat malam hari, gangguan tidur, dan berkurangnya lubrikasi pada vagina. Berdasarkan hasil uji coba dari Women's Health Initiative atau WHI, manfaat dan risiko hormon terapi perlu dipertimbangkan mengingat penggunaan estrogen dapat meningkatkan kejadian stroke dan tromboemboli vena. Peran hormon terapi hanya sebatas untuk mengobati gejala pasca menopause dan pengobatan alternatif lain saat ini masih dalam penelitian. Nah, baru-baru ini banyak penelitian tentang penggunaan fitoestrogen untuk mengobati gejala menopause. Fitoestrogen adalah tanaman dengan senyawa yang mirip estrogen. Fitoestrogen banyak diminati karena dapat mengurangi terutama adalah gejala vasomotor. Setelah publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Women's Health Initiative WHI mengenai risiko yang dapat terjadi pada penggunaan hormon terapi, hasil tersebut ternyata sangat menarik banyak perhatian. Namun sayangnya, hasil WHI tersebut disalahartikan oleh media dan dokter, sehingga menyebabkan banyak wanita menghentikan terapi hormon mereka. Padahal penelitian WHI atau WHI tersebut hanya membandingkan conjugated equine estrogen dan medroxyprogesterone acetate versus placebo. Ditemukan bahwa pada wanita berusia 50 sampai 59 tahun, conjugated equine estrogens tunggal dan conjugated equine estrogen dikombinasikan dengan medroxyprogesterone acetate dapat menurunkan angka kematian. Namun terjadi peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, kanker payudara, dan kejadian trombotik vena, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Efek kardiovaskular dapat berupa lipid dan lipoprotein, yaitu penurunan kolesterol LDR dan peningkatan kolesterol HDL, meningkatkan kadar trigliserida, anti-aterosklerotik yang langsung, estrogen mungkin memiliki efek anti-aterosklerotik, kemudian independen endotel. Tidak ada efek pemberian estrogen pada vasodilatasi. Kemudian pada jantung dan pembuluh darah besar. Aksi inotropik langsung dari estrogen. Tidak mengurangi peningkatan output ventrikel kiri atau kecepatan aliran sistolik. Kemudian pada metabolisme glukosa. Terapi estrogen pasca menopause akan meningkatkan metabolisme glukosa. Dan kemudian pada penghambatan oksidasi lipoprotein, ini bisa menghambat oksidasi kolesterol LDL, kemudian mempertahankan fungsi vasodilator yang bergantung pada endotel dengan mencegah efek merusak dari kolesterol LDL yang teroksidasi terhadap produksi endotel dari agen vasoaktif. Fitoestrogen ditemukan dalam makanan sebagai glukokonjugat, bisa berupa daizin, genistein yang dapat terhidrolisis di usus. Di dalam darah, isoflavon akan dimetabolisme menjadi equal dan O-desmetilangolensin. Kemudian nantinya akan diekskresikan dalam urin. Equal adalah metabolit dari bakteri usus melalui reduksi kimia oleh isoflavon. Tetapi equal hanya terdapat pada 30-60% dari seluruh populasi, terutama ras Asia. Sangat berbeda dengan ras Kaukasus yang presentasinya lebih rendah, sehingga fitoestrogen ini menjadi tidak bermanfaat bagi mereka. Meskipun fitoestrogen sudah banyak dikembangkan, namun sampai saat ini tetap masih menjadi kontroversial. Berikut ini kita lihat adalah pro dan kontra mengenai penggunaan fitoestrogen. Kelebihan dari fitoestrogen ini adalah memperbaiki gejala menopause secara signifikan, memperpanjang fase folikular dan meningkatkan kadar progesteron, sementara FSH dan LH menurun pada wanita premenopause. Kemudian menekan angiogenesis, memiliki sifat antioksidan dan menghambat lipoksigenase dan hemolisis peroksidase. Di samping itu, fitoestrogen juga memiliki kontra.
yaitu tidak mengurangi gejala hot flushes secara signifikan, dan isoflavon tidak lebih unggul dari placebo dalam mengurangi skor pada Copperman Index pada quality of life menopause. Fitoestrogen ini aman digunakan selama 12 bulan secara terus-menerus, namun bukti yang mendukung efikasi terapi ini memang kita harus jujur menyatakan belum konsisten. Berikut ini adalah mekanisme efek dari fitoestrogen. Fitoestrogen mengandung isoflavon, phenylflavonoids, kumestan, dan lignans, yang mana kandungan tersebut berpengaruh pada penurunan gejala menopause, penurunan risiko kardiovaskular, menurunkan obesitas, sindroma metabolik, dan DM tipe 2, meningkatkan fungsi otak, dan menurunkan risiko dari kelainan payudara. Namun, di sisi lain, fitoestrogen juga memiliki risiko seperti mengganggu fungsi tiroid dan meningkatkan risiko infertilitas. Beberapa penelitian menurut Ferrari 2009, penggunaan isoflavon 80 mg ini lebih baik dalam mengurangi gejala hot flushes dibandingkan placebo, dan penelitian dari Basaria 2009 ini menggunakan isoflavon 160 mg. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup berdasarkan skala MENQOL atau Menopause Quality of Life. Berikut juga penelitian lainnya terkait isoflavon. Fitoestrogen juga memiliki peran lain, yaitu seperti pada penyakit kardiovaskular, pada pasien wanita pasca menopause, fitoestrogen ini memiliki efek yang sama seperti estrogen. Fitoestrogen dapat menurunkan LDL serta bermanfaat terhadap fungsi endotel arteri. Pada fungsi kognitif, isoflavon secara signifikan mengurangi gejala ansietas dan meningkatkan fungsi kognitif. Pada diabetes, genistein di dalam isoflavon memiliki efek anti-diabetes yang secara langsung menstimulasi sekresi insulin melalui proliferasi sel beta. Pada kanker, isoflavon ini memiliki efek antiestrogenik dan efek protektif terhadap karsinogen pada kanker payudara. Nah, pada osteoporosis, satu studi menunjukkan bahwa isoflavon ternyata bermanfaat terhadap metabolisme tulang sehingga menghambat osteoporosis. Penggunaan estradiol selama 5 tahun atau lebih dan penggunaan estrogen progestin selama 3 tahun atau lebih ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara yang signifikan secara statistik. Penggunaan estrogen plus progestin menunjukkan peningkatan risiko, sedangkan penggunaan estrogen saja tidak mengakibatkan peningkatan risiko kanker payudara. Sekitar 25-30% wanita yang menerima kombinasi estrogen dan progestin akan mengalami nyeri payudara, dan peningkatan densitas payudara diamati pada 8% pengguna estrogen dan 19-24% pengguna estrogen progestin, dan hanya 2% pada kelompok placebo. Penurunan sensitivitas mamografi sebesar 5-20% pada pengguna hormon yang memiliki payudara padat. Pada endometrial neoplasia, risiko meningkat bersamaan dengan peningkatan dosis estrogen dan dengan durasi paparan. Ini mencapai peningkatan 10 kali lipat dengan penggunaan 10-15 tahun. Insidensi sebesar 1 dari 10 dengan penggunaan jangka panjang dan bertahan hingga 10 tahun setelah estrogen dihentikan. Pada kanker ovarium, peningkatan risiko karsinoma ovarium sebesar 14% di antara pengguna terapi hormon, dan risiko ini meningkat menjadi 27% dengan penggunaan hormon lebih dari 10 tahun. Pada kanker kolorektal, Cancelled Estrogen Progestin Arm dari WHI melaporkan penurunan yang signifikan secara statistik sebesar 44% dalam insiden kanker kolorektal. Pada kanker paru, pengobatan Cancelled Estrogen Progestin Arm dari WHI, kejadian kanker paru
non-small cell sekitar 80% dari kasus kanker paru dan meningkat secara tidak signifikan. Pada kanker serviks, tidak ada hubungan dengan terapi hormon dalam kelangsungan hidup atau kekambuhan yang diamati, dan pada melanoma malignan, terapi hormon tidak mempengaruhi kejadian dari melanoma. Sebagai kesimpulan adalah bahwa terapi hormon menopause masih tetap menjadi modalitas terapi yang dominan dalam pengobatan klimakterik. Keterampilan klinis dalam memilih terapi hormon harus didasarkan pada komposisi, dosis, dan metode penggunaan. Pengobatan non-hormonal dan non-farmakologis ini memiliki tingkat keamanan yang baik, tetapi kurang efektif. Banyak populasi yang telah menggunakan fitoestrogen ternyata merasakan manfaat yang lebih baik. Pedoman terapi hormonal kita sesuaikan dengan panduan yang ada pada Perkumpulan Menopause Indonesia, bahwa pemberian terapi hormon individual harus disesuaikan dengan usaha pencegahan. Pemberian terapi hormonal dimulai dengan anamnesis, riwayat pribadi dan keluarga, hasil pemeriksaan yang relevan, harapan dan keinginan dari seorang wanita. Pilihlah regimen terapi hormon yang sesuai, durasi optimal, dan lakukanlah evaluasi secara berkala untuk penggunaannya. Dosis harus disesuaikan dengan dosis efektif, dimulai dari yang terendah. Progestogen harus ditambahkan dengan estrogen sistemik untuk semua wanita yang masih memiliki rahim. Hal ini bertujuan untuk mencegah hiperplasia endometrium dan kanker. Fitoestrogen ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia untuk mengobati keluhan menopause. Sehubungan dengan produk metabolit usus equal direduksi oleh isoflavon diazein sehingga dapat menggantikan estrogen dengan menduduki reseptor estrogen beta. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.